Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala jami'i ni'amillah. Nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala ni'matihi wa awla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law kariha al-kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa rasulika nabiyil mu'min al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa taqwallahi wa taqul. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang berhormat pengurus PKM Masjid Baitul Rahman, para masyarakat yang berbahagia, saudara-saudara semua, alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Mudah-mudahan semua nikmat mengarah kepada ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk bekal dalam kehidupan yang bekal abadi kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Berpegang dirilah kalian semuanya, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang agung yang mulia mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mohon maaf atas liburnya ngaji beberapa saat karena satu dan lain hal dari undur-undur. Mudah-mudahan insyaallah tidak mengurangi nilai istiqomah di dalam ngaji dan kecintaan kepada ilmu. Mudah-mudahan umur kita, hidup kita selalu dalam keberkahan ilmu yang manfaat insyaallah, bukan hanya sekedar di dunia, besar harapan kita sampai kelak nanti di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Akhir dari pembahasan kita dari kitab ini yang kita baca di setengah bulan sekali, yaitu kitab Sabilul Ittiqan wal I'tibar bima yaqulu bil insan wa yaqulu lahu min al-a'mal. Kitab yang dikarang oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang rasanya sebelum beliau belum ada kitab yang membahas secara khusus akan hal ini, yaitu membahas tentang fase-fase umur manusia, ya, yang dia lewati dan yang akan dia lewati. Garis besarnya telah kita sampaikan, umur yang sudah kita lewati adalah umur di alam arwah. Dahulu di alam arwah sudah kita lewati. Kemudian umur di alam janin itu pun sudah kita lewati, ya, di perut ibu. Kemudian umur yang ketiga saat sekarang kita berada di dunia dan berada di umur ini penentu dari umur yang setelahnya. Ya, maka jangan sampai tertipu kita orang di umur ini melupakan kehidupan yang akan kita jalani setelahnya. Ya, dan setiap manusia pasti akan mengalami apa yang disebutkan ini. Sebagaimana dahulu kita waktu kecil, mungkin kita nggak terpikir punya anak, punya cucu. Ya, mungkin lebih kurang 40 tahun yang silam, 50 tahun yang silam kita SD. Nah, masih main-main, tapi tahu-tahu tetap umur terus berjalan sampai dewasa. Sama juga demikian, tahu-tahu mati. Ya, tahu-tahu mati, nanti ada alam arwah, ada alam barzakh, alam barzakh, alam kubur. Sama juga demikian, nanti pun juga demikian, akan ada alam akhirat. Ya, dan ketentuan alam barzakh dan alam akhirat
ditentukan dengan amal kita yang sekarang. Andaikan di alam barzakh masih bisa beramal, andaikan, tapi sudah nggak ada, nggak bisa beramal. Betul, dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat ini, hadiah pahala masih memungkinkan, hadiah zikir memungkinkan, hadiah sedekah jariyah masih terus berlangsung, hadiah ilmu yang manfaat yang diajarkan terus berkesinambungan. Ya, itu diantara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itu pandai-pandailah di dalam berusaha untuk beramal di dunia yang sesaat, yang fana. Akhir dari pembahasan kita pada waktu yang lalu, saya membahas tentang alam barzakh yang kita sampaikan bahwa roh itu kekal, jisim, jasad bisa sirna, bisa dimakan ular, bisa dimakan sama hewan-hewan bawah tanah, tapi roh tetap merasakan. Dan dalam hadis banyak menyebutkan bahwa arwahnya orang-orang mukmin fi ajwa fi tayrin khudrin tasra'u fil jannah wa tahwa ila qanadir mu'allaqa bil arsh. Bahwa rohnya orang-orang mukmin berada di dalam burung hijau, yang burung tersebut berterbangan di surga. Ada juga riwayat bahwa roh-roh orang mukmin ya berada bergelantung di bawah arsy, zikir bersama para malaikat. Ada juga riwayat yang mengatakan arwahnya orang-orang mukmin berada di sekitaran sumur Zam-Zam. Walhasil beberapa riwayat yang menunjukkan arwahnya orang mukmin. Ya, ada juga riwayat yang mengatakan bahwa arwah orang mukmin khusus malam Jumat dan hari Jumat itu berada di sekitar kuburannya, sehingga mereka mengetahui siapa yang ziarah kuburannya. Dan kesanalah juga diarahkan hadisnya Nabi, innal mayyit yastanis biman ya'las bihi fi hayati. Mayit merasa tenang dengan ziarahnya orang yang dulu dia nyaman dengannya ketika di dunia. Ya, maka lebih itu termasuk salah satu tanda bakti sama orang tua, selain ziarah kuburan orang tua. Bisa jadi seseorang yang di dunia dia tidak tercatat sebagai anak yang bakti kepada orang tua, tapi setelah orang tua wafat dia tercatat bakti sama orang tua karena rigonya orang tua sering diziarahi sama anak. Ya, dan lain sebagainya dari pembahasan tentang roh. Kita juga membahas pada waktu kemarin tentang fadilah melakukan fardu kifayah. Fadilah. Ya, dan itu sudah kita bahas kalau hukum fikih, fardu kifayah tidak gugur dari semua tanggungan masyarakat Islam, meskipun orang yang mati itu dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, bukan urusan kita dia mati baik atau nggak mati baik. Yang penting selama dia muslim, wajib kita lakukan fardu kifayah. Ya, tidak boleh kemudian dia mati, naudzubillah, makanya mati di atas perempuan nakal, atau mati bunuh diri, kemudian orang kampungnya buang aja, nggak usah di gitu ya. Pada dilakukan pada mereka boleh dosa sekampung, Pak. Ya, selama dia muslim, wajib orang kampung melakukan fardu kifayah. Adapun dia baik tak baik itu bukan urusan kita. Fa innahu qad afdal lama qaddamu. Orang mati itu sudah
menuju kepada Allah dan mengambil dari amal-amal yang mereka lakukan sendiri di dunia. Urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Jawharatul Tauhid disebutkan wa man yamut wa lam yatub min dzambihi fa amruhu fawwadun li rabbih. Siapa yang mati belum tobat dari dosanya, maka tak punya hak kita mencela, mencaci, meninggalkan fardu kifayah, tak punya hak. Urusannya dia dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada pun riwayat-riwayat Nabi tidak mensolatin orang yang punya utang, itu ada alasan. Ya, tidak semua perilaku Nabi itu jadi dalil secara umum. Ada yang secara umum, ada juga itu khusus untuk Nabi. Itu diketahui dalam ilmu namanya ilmu khosais, ilmu keistimewaan Nabi. Ya, semisal hukum Nabi tidur gak batal wudu, itu khusus Nabi. Hukum kawin boleh lebih dari 4, ya khusus termasuk juga Nabi tak mensolatin orang yang punya utang. Kenapa? Karena besarnya hak urusan utang. Nabi juga tidak beradzan. Nabi nggak pernah adzan. Ya, Nabi jadi imam, nggak pernah adzan. Kenapa? Karena kalau Nabi adzan, semua orang wajib datang ya. Dipanggil Nabi, hayya 'alas shalah, setruk wajib datang. Dipanggil sama Nabi kok. Setruk mau mati wajib datang. Gak ada musuh-musuh. Mau dipanggil Nabi. Menerima panggilan Nabi hukumnya wajib. Bahkan di dalam hukum fikih, orang lagi sholat ngobrol sama Nabi gak batal sholatnya. Nabi pernah disebutkan memanggil satu sahabat. Sahabat itu lagi sholat. Setelah selang berapa lama sahabat ini kemudian datang sama Nabi. Minta maaf ya Rasulullah, tadi aku lagi sholat. Kemudian Nabi mengingatkan, tidakkah kau baca Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, terimalah ajakan Allah dan Rasulnya kalau keduanya memanggil kalian. Jadi kalau dipanggil Nabi wajib kan? Nabi gak sholat, gak beradzan. Ya, karena rahmatnya Nabi kepada umatnya. Kalau Nabi beradzan, gak boleh ada orang gak datang ke masjid. Sama juga demikian kalau Nabi nyolatin orang yang punya utang, selesailah urusannya utang. Selesai. Disolatin Nabi doakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu warzuqhu jannah. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati, masuk surga. Beres dah. Gak dibayar utangnya kemana? Maka dari itu sampai Nabi bersabda, beratnya urusan hutang, yufar lisyahid kullu dzambin illa ad-dain. Orang yang mati syahid pun diampunkan semua dosanya oleh Allah kecuali hutang. Hutang diampunkan oleh Allah, itu urusan hak sesama manusia. Iya. Nabi kalau ada jenazah, Nabi datang, Nabi tanya, hal ala sahibikum dan apakah kawan kalian ini punya hutang? Ya, kalau dikatakan punya ya Rasulullah, Nabi bersabda sallu ala sahibikum, kalian sholat sama kawan kalian. Sehingga karena sahabat tahu tersebut, kalau ada orang mati, keluarganya terlebih dahulu harus cepat menyelesaikan utangnya atau enggak mengalihkan tanggung jawab utang. Mengalihkan tanggung jawab. Ada satu sahabat meninggal dunia. Ditanya, hal ala sahibul dan kapan punya utang? Karena ada Rasulullah. Rasulullah kemudian mau meninggalkan, kemudian ada kawannya
Ya Rasulullah, aku yang tanggung jawab hutangnya ya Rasulullah. Hutangnya sama siapa? Sama fulan bin fulan. Kemudian Nabi ambil kesaksian kalau hutangnya si mayit dibebankan sama fulan ini untuk bayar kepada fulan. Disaksikan 2 orang karena urusan uang. Urusan uang saksi 2 orang. Katanya sahabat ini, setiap aku jumpa sama Rasulullah, Rasulullah selalu tanya sama aku, udah kau bayar hutangnya si mayit kemarin? Belum ya Rasulullah. Jumpa lagi besok, ditanya lagi, apakah sudah bayar hutangnya si mayit? Belum ya Rasulullah. Ditanya lagi, apakah berkali-kali sampai disebutkan sama orang ini, hatta istahyaitu min biqaihi, sampai aku malu jumpa sama Rasulullah karena belum ada duit. Aku malu jumpa sama Rasulullah. Selang beberapa hari jumpa sama Rasulullah, ditanya lagi, A'adaina, kau sudah bayar hutangnya si mayit kemarin? Lalu ini orang, sudah ya Rasulullah. Nabi bersabda, al-an barudat jildatuh. Sekarang kulitnya udah dingin di kuburan. Maksudnya kulit udah dingin, udah tenang. Gimana urusan hak sesama manusia? Ya. Kemudian sudah kita jelaskan akan fadilah-fadilah memandikan mayat, kafanin, sholatkan, bahkan menghadirinya. Ya, disebutkan orang yang mensolati dan mensolati saja dia dapat 1 qirah. Orang yang mensolati dan mengantar ke jenazah yang terkuburan dapat 2 qirah. 2 qirah. Wal qirah mithil jabal Uhud. Qirah itu semisal beratnya gunung Uhud. Berat gunung Uhud Pak, ya bukan kiloan lagi, bukan kuintal lagi, bukan ton lagi. Apa di atas ton? Ribuan ton Pak, namanya gunung ya. Ya, pahala yang sangat besar. Kadang-kadang Pak, tadi kita sampaikan untuk khususnya untuk sholat jenazah itu cuma 4 takbirnya. 4 takbir. Gimana Pak? Takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca sholawat, takbir ketiga doa, menghfir lahu, gitu aja nggak apa-apa. Pokoknya doa. Terus takbir yang keempat tak wajib apa-apa. Kalau dia berdoa ya afdal. Udah selesai. Ya. Nah, maka sebetulnya sih sering kali saya sampaikan, kalaupun mensolatin jenazah, Pak, gak usah lama-lama, kasihan orang. Kadang-kadang orang disuruh berdiri sholat jenazah sampai 15 menit, 20 menit. Bapak-bapak tua sampai kakinya gemetaran. Ya, pakai tahlil panjang, ya berdiri pula. Saya bukan membahas masalah tahlilnya, Pak. Tapi ini tidak nyakitin orang. Akhirnya orang kapok sholat jenazah, gitu ya. Kalau pun pakai baca tahlil segala macam, cepat aja. Ya, saya pun kalau umpamanya jadi imam sholat jenazah, ya udah paling pun ditambah baca qul ahad 3 kali, kalau falaq bin nasdah, habis itu doa, dan selesai. Karena berbeda dari 5 menit. Ya, karena orang berdiri, nggak semua orang kuat. Karena pernah saya dapetin, ya, sholat jenazah tahlilnya sampai hampir setengah jam. Ya, sampai akhirnya saya duduk. Orang nengokin, biarin, ulang kali. Gitu ya. Tengoklah kondisi orang. Katanya ini Pak, nggak dukung amal orang kampung, bukan nggak dukung Pak, tapi itu tadi tahu kondisi Pak. Ya, dipikirnya kalau nyolatin jenazah itu kayak pacaran, panjang kan 20 menit, setengah jam, cepet kan? Ya, karena
wajib memang fardu kifayahnya adalah sholat tempat takbir, dah selesai. Untuk doa nanti ada tahlil, nanti ada lagi doa di kuburan, nanti banyak jamnya. Tapi di masjid wajib berdiri, tak boleh duduk, apalah ini. Akhirnya mudarat sama orang, gitu ya. Mohon maaf, urusan ibadah di antara yang paling Nabi gak suka adalah bikin capek orang. Itu yang Nabi paling gak suka, Nabi paling marah. Tahu hadisnya Nabi, Sayyidina Mu'adz jadi imam sholat isya, baca surat Baqarah. Sampai orang sholat mufaraqah, lepas dari sholat panjang, baru kan? Ya, karena orang mufaraqah, Sayyidina Mu'adz kesel. Oh, memang munafik, gak mau sholat isya jamaah. Gak terima lah yang dibilang munafik ini. Lapor sama Nabi. Nabi marahin Sayyidina Mu'adz, padahal Sayyidina Mu'adz sahabat yang mulia. Nabi marahin, afattarun anta ya Mu'adz, tukang fitnah kau Mu'adz. Apa kamu tukang fitnah? Idza amma hadukum falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam, maka ringankan. Di belakang kalian ada anak-anak, ada orang tua, ada orang sakit, ada orang punya hajat. Gitu. Sampai Nabi dalam hadis yang lain menyebut, bacalah surat wasyamsi wadduhaha, bacalah surat wadduha, bacalah, sampai Nabi menyebut nama surat. Artinya kadar sholat di isya. Ya. Di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, inna minkum munafirin. Di antara kalian ini ada yang bikin orang lari dari agama. Orang bikin lari dari. Nah ini tadi mudarat sama orang. Orang akhirnya nggak mau sholat, lama kali Pak, gitu kan? Ya, udah Jumatan, panas-panas, lapar pula, ya kan gitu kan? Udah mau makan siang nih, buat tahlil panjang-panjang nih. Udah panjang, bacaannya pelan pula, ya kan gitu kan? Akhirnya ini tadi mudarat. Saya tidak kemudian bukannya nggak cocok sama tahlil, kan? Ya, bahkan kita dapetin, mohon maaf, dulu orang-orang tua kita, guru-guru kita, urusan tahlil itu cepat kali. Ya, rasanya orang kita ini udah masya Allah kali, Pak, orang Medan ini, soleh-soleh semuanya. Ya, kalau tahlil sampai setengah jam, ya kan? Ada tahtim, ada tahlil, masya Allah panjangnya. Baca Asmaul Husna aja sudah berapa menit? Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudus, panjang. Ya, saya itu masih ingat, orang tua saya kalau pimpin tahlil itu gak lebih dari 4 menit. Gak lebih dari 4. Saya sampai nandain baca la ilaha illallah gak pernah lebih dari 21 kali. Dari 21 kali langsung sudah selesai. Sampai kadang-kadang sebagian masyarakat itu ngomong, kiai masaknya lama-lama, tahlilnya cuma 5 menit, gitu ya. Tapi itu tadi istilahnya jaga masyarakat, jangan sampai kemudian capek, terus kemudian bosan. Ya saya nggak nyuruh untuk cepat-cepat Pak, tapi paling enggak, ya khususnya tadi kalau nyolatin jenazah berdiri itu jangan terlalu lama. Udahlah Qulullah 3 kali, udah itu kayak Al-Quran itu, sudah khatam Al-Quran itu. Qulullah itu semisal sepertiga Al-Quran, baca 3 kali berarti kayak Al-Quran dan full. Bahkan disebutkan di antara keramatnya Syekhona Khalil Bangkalan, pernah disebutkan beliau diundang sama muridnya, tahlil bapaknya.
Dia karena datang kiainya dia nyembelih sapi. Masya Allah, nyembelih sapi. Tapi pas dipimpin sama Kiai Khalil bakalan baca la ilaha illallah 3 kali. Habis la ilaha illallah 3 kali, Al-Fatihah, sudah selesai doa. Muridnya bingung, kiai gitu. Aku nyembelih sapi, gitu. Aku nyembelih sapi, cuma la ilaha illallah 3 kali, terus gak ada yang lain. Katanya, ya udah besok lah kita tengok-tengok. Yang penting sekarang orang gak makan. Enggak, orang makan semuanya setelah makan besok. Kalau dia mengatakan, kalau sapi nyembelih sapi yang seberapa besarnya? Katanya, wah besar lah dia ini. Sapi ukuran 110 kilo. Masya Allah, timbang 110 kilo. Ada kira-kira timbangan yang sampai 110 kilo. Oh ada dia dicari tempat yang timbangannya sampai. Dia soalnya menulis la ilaha illallah 3 kali di kertas. La ilaha illallah 3 kali di kertas. Kita harap sapi satu timbangan la ilaha illallah, kertas di ternyata lebih kuat la ilaha illallah. Ya ini kelakuannya ini ya. Tapi secara pastinya salah dalil itu ya. Mestinya la ilaha illallah adalah kalimat yang paling agung, paling utama. Sampai kalaupun dibanding dengan langit 7, bumi 7 lebih kuat la ilaha illallah. Tapi yang saya maksud adalah ini tadi bagaimana ya ulama-ulama dulu itu adalah bagian dari penghormatan kepada zikir itu sendiri. Ya. Bukan kemudian dihitung-hitung kalau umpamanya berkatnya besar maka tahlilnya 1 jam. Enggak. Ya semuanya istilahnya yang penting ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma tadi yang kita sampaikan adalah tahu kondisi lah, khususnya orang pas berdiri. Khususnya orang pas berdiri. Pas berdiri itu jangan terlalu lama, kasihan orang capek. Udah, ini tadi tentang masalah sholat jenazah 4 takbir. Kemudian wayang bagi al-isra'u bil mayyit wa ta'jilu ila qabri. Seyogianya mempertegas dengan urusan mayit kalau sudah dipastikan matinya, wafatnya, udah pasti wafat, maka proses lebih cepat, lebih baik. Ya. Dan dalam hadis Nabi disebutkan idza wudi'atil janazah wa tamala rijal fa in kanat salihah qalat berdimuni wa in kanat ghairu salihah qalat ya wa la ilaha illallah biha. Disebutkan dalam hadis kalau mayit sudah diletakkan dan diangkat sama orang, maka mayit itu kalau baik dia mengatakan kondimuni cepat karena dia menuju kepada taman surga. Tapi kalau dia tak soleh, maka dia mengatakan aduh mau kalian bawa kemana? Ya. Karena dia takut ke depannya sudah lomba kami neraka. Alhamdulillah tidak. Ya. Dalam hadis yang lain kami bersabda, asrimu bil janazah, kalian pertegas dengan jenazah. Fa in takun salihah fa khairu tuqaddimunahu ilaihi. Wa in takun siwa dzalik fa syarrun tadhunahu an biqawmi. Bertegaslah kalian membawa jenazah. Kalau jenazahnya baik, maka lebih bagus untuk dia kau cepat mengantarnya ke taman surga. Tapi kalau dia tak baik, maka lebih bagus kalian cepat meletakkan keburukan dari leher kalian. Maksudnya ngapain pula dia tak baik kalian angkat-angkat pula di leher kalian. Ini pertegas. Tapi yang dipertegas itu pun bukan berarti kalau kemudian tidak ukuran sampai malam-malam dikubur ya enggak Pak. Ya, karena disebutkan kubur malam hari itu hukumnya makruh. Kubur malam hari hukumnya makruh. Dan juga
Dan juga pastinya mempertegas mayit itu dengan kadar normalnya, yang sekiranya tidak sampai tidak nyakitin kepada orang lain. Maksudnya nyakitin orang lain, nyakitin keluarga. Ya semisal umpamanya apa ya, ada keluarganya belum datang, ya maka nggak ada masalah, ditunggu, ditunggu supaya nanti sebagai bentuk penghormatan dia, supaya melihat bapaknya, melihat emaknya, kan gitu kan. Nah, termasuk juga biasanya kalau apa itu, kalau orang mulia, sehingga banyak orang yang kepingin memberikan penghormatan terakhir, ya kan, kiai, ulama, ya, nah, kasihlah kesempatan besok, apa, sehingga orang bisa berdatangan, ya, memberikan penghormatan. Bukan kok berarti artinya mempertegas itu habis mati langsung mati itu dikafarin sholat langsung gigi langsung dia enggak kayak gitu. Ya. Maka sampai disebutnya juga wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kan ada per waktu untuk memakamkan. Ya, Nabi wafat hari Senin waktu duha. Hari Senin waktu duha. Ya. Terus Nabi dimakamkan hari Selasa menjelang Maulid. Hari Selasa menjelang Maulid. Berarti kan sampai 1 hari lebih. Ya. Nah, itu ya memang oke diakhirkannya jasad Nabi. Ada alasan tersendiri karena para sahabat bingung. Ya. Kalau disebutkan wafatnya Nabi itu bagi sahabat itu kayak mereka kayak anak ayam kehilangan ibu, bingung mereka kemana gitu aja. Sampai disebutkan Sayyidina Umar bin Khattab, ya marah-marah Sayyidina Umar bin Khattab di masjid, sampai mengulur pedang. Itu kan menunjukkan al-haulul mauqif, istilahnya kondisinya itu sampai mencekam kayak gitu. Kayak nggak terima gitu Sayyidina Umar. Sampai teriak-teriak dia bilang Nabi Muhammad wafat panggal. Nabi Muhammad iki sebagaimana Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai 40 hari habis itu balik. Udah jangan bilang Nabi wafat. Saking dan terimanya Sayyidina Umar. Padahal Sayyidina Umar cerdas. Sayyidina Umar ini jenderal besar. Sayyidina Umar ini kan gitu kondisi saking cintanya sahabat sama Nabi. Disebutkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mondar-mandir dalam rumah gak ngerti apa yang mau diperbuat. Sayyidina Utsman bin Affan terduduk kayak lumpuh. Terduduk dia gak bisa berkata-kata. Kalau disebutkan sahabat yang paling tegar, subhanallah ternyata Abu Bakar Siddiq. Padahal Abu Bakar ini kalau dipikir secara dohirnya paling Abu Bakar langsung mati ya Abu Bakar. Karena Abu Bakar orang yang paling lembut, orang yang paling sering nangis, cintanya sama Nabi luar biasa. Secara dohirnya rasanya Abu Bakar langsung ikut mati. Ternyata enggak. Allah mempersiapkan Abu Bakar Siddiq yang paling tegar, yang paling tegar. Disebutkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang menenangkan para sahabat. Ya, yang menenangkan para sahabat. Jadi tadi kita sampaikan tentang mempertegas dengan kadarnya, tidak sampai kemudian mempertegas sampai mudarat kepada orang lain. Ya kan kadang orang punya pemahaman entah dari mana lah pemahaman harus cepat. Malam itu mati, malam itu pula dikubur. Orang lain kan ingin ngasih penghormatan. Ya. Karena tidak nyakitin orang, maksudnya orang yang masih hidup, itu pun juga dilarang sama Islam. Iya, dilarang. Iya kan? Dalam urusan orang mati, tak boleh kita nyakitin orang hidup, semisal menyebut keburukannya orang yang mati. La tu'tul amwat, la tasubul amwat, la tu'tul ahya. Jangan kalian mencaci orang yang sudah mati, yang akhirnya kalian menyakiti orang hidup. Gimana maksudnya?
Mencaci orang mati, yang tersakiti orang hidup. Ya keluarganya yang masih hidup. Meskipun dia buruk, jangan kau caci. Akhirnya keluarganya nanti dia bapak, ini bapak. Akhirnya dia jangankanlah orang yang istilahnya ya jahat-jahat normal. Ketika mau masuk Islam, Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal mau masuk Islam. Nabi berpesan sama sahabat, la taqulu abahu bisu. Jangan kalian sebut-sebut bapaknya dengan keburukan. Jangan sebut bapaknya. Gimana Nabi menjaga? Padahal bapaknya ada Abu Jahal. Ya, Fir'aunnya yang umat. Paling benci-bencinya sama Nabi sama Islam. Tapi Nabi pesan sama sahabat, ya, kalau datang Ikrimah jangan sebut-sebut bapak. Ya. Nah, kalau disebutkan ada satu wanita ikut hijrah, namanya Durrah. Durrah ini putrinya Abu Lahab. Anak perempuannya Abu Lahab. Ikut hijrah ke Madinah. Sama sebagian orang-orang Ansor perempuan dia jadi. Oh, bapakmu yang kayu bakar neraka ya. Tabat jaga Abi Lahab. Kan? Kayu bakar neraka. Ngapain kalau bapakmu di neraka kayak gitu. Nangis dulu. Dijawab kayak gitu. Pas nangis lewat Rasulullah. Ditanya ada apa wahai Durrah? Berarti kan sepupuan sama Nabi berarti kan. Abu Lahab itu pamannya Nabi. Ya. Diceritakan sama Durrah, omongannya wanita-wanita Ansor. Marah Rasulullah, langsung Rasulullah kumpulin sahabat. Kumpul semua sahabat di masjid. Nabi kemudian naik mimbar. Kumpul semua. Nampak wajahnya Nabi marah. Ya. Maka Nabi tidak suka nyakitin orang. Ya, orang yang sudah wafat ya udah urusannya. Tapi jadikan nyakitin orang yang masih hidup. Ya, nyakitin orang yang masih hidup. Dan disebutkan walil mayyit syukuran wa ma'rifah. Mayit memiliki perasaan dan pengetahuan. Siapa yang memandikan, siapa yang mengangkatkan, siapa yang memasukkan ke kuburannya, siapa yang mati, mayit. Ada hadis yang menyebutkan bahwa rohnya orang mukmin ini di tangan malaikat. Di tangan malaikat yang dibuka oleh tangan yang malaikat sehingga dia mengetahui siapa saja yang melatih, siapa saja yang menghormati dia. Dia pun mendengarkan apa yang orang lain memuji kepadanya atau mencela, dia dengar. Dan ini menunjukkan berarti rasa si mayit itu lebih peka. Mayit itu punya perasaan, punya pengetahuan itu lebih kuat daripada ketika dia hidup. Sampai dia tahu siapa yang benci dia, siapa yang menjeleki dia, siapa yang ribain dia tahu. Ya, dalam hadis yang masyhur bahwa mayit itu mengetahui langkah kaki orang yang nganter ke kuburan. Jadi mungkin kuburan itu kayak kaca gitu ya. Sehingga dia tahu, oh orang ini pulang, oh orang ini. Dia tahu, pulang. Dan kalau seseorang mayit sudah diletakkan di kuburan, maka ini bukan sekedar di kuburannya. Jadi waktu ngangkat disunahkan untuk membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ketika ngangkat sunnah membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Kemudian disunahkan juga seseorang ketika memakamkan untuk meletakkan tanah kuburan 3 kali. Ini kadang sunnah yang jarang diamalkan karena orang takut kotor tangannya. Ya. Sunnah ngambil tanah kemudian diletakkan 3 kali. Dengan membaca ayat minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
Minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan ke tanah kami akan kembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah kami akan mengeluarkan kalian. 3 kali, ya. Ada juga riwayat untuk dibacakan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi kalau bawa tanah baca surat Inna anzalnahu masuk. Inna anzalnahu. Jadi selesai lah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. 3 kali. Kalau disebutkan ini sebagai keamanan bagi ahli kubur dari azab dan neraka. Dari azab kubur. Ya. Wa yusabu alaihi turab qalilan birifqin. Sunnah juga untuk meletakkan tanah sedikit demi sedikit dengan lembut. Bukan langsung habis cepat gitu ya. Tidak, dengan lembut. Kenapa? Sebagai bentuk penghormatan sama si mayit. Bentuk penghormatan sama si mayit. Ya. Dan seyogianya yang hadir dia berdiam di sisi kuburan beberapa saat. Dia turun Al-Quran, ada Quran. Yastaghfiruna lil mayyit, sifat untuk mayyit. Belum pakai baca Quran dia. Ada hadisnya bahwa dahulu orang Ansor kalau ada orang meninggal, kanu yakhlufuna al-qabr yaqra'una al-Quran. Mereka sendiri berganti ke kuburan untuk baca Quran. Itu ada hadisnya. Berarti menunjukkan baca di kuburan itu ada kesunahan. Ya. Mohon maaf, ini rasanya kesunahan yang jarang diamalkan. Ya, kalau kita sering di kuburan itu cepat pulang, Ya memang sih kita nggak bisa nyalahin masyarakat yang panas-panas di kuburan. Tapi seyogianya keluarga dekatnya kalau bisa lebih lama supaya buat tenang mayit. Di saat-saat itulah saat didudukkan sama malaikat bukan nakir untuk ditanyai man rabbuka wa man nabiyuka. Kalau riwayat Sayyidina Anas bin Malik ya wasiatnya kepada keluarganya untuk dibacakan akhir surat Al-Baqarah. Akhir surat Al-Baqarah. Ya, terus mengatakan fa in khutima bil Qur'an fa huwa hasan. Kalau dikhatamkan Al-Qur'an maka itu lebih baik. Beliau dan beliau berpesan untuk tidak ditinggalkan kuburannya sama keluarganya bi qadri nahril jazur wa yuqassama, dengan kadar nyembelih onta. Dengan kadar nyembelih onta, anggaplah nyembelih sapi, Pak. Nyembelih sapi diinjak-injak kalau orang ahli mungkin 1 jam. Rasanya Pak sekarang enggak ada orang tunggu 1 jam di kuburan. Ya, habis dikubur pada pulangan. Maka yang kita ketahui di Jazirah Arab, Yaman, Mesir, Yordania, kalau ada kuburan orang mati biasanya di kuburan itu ada tenda. Dipasang tenda. Sehingga orang itu nggak kepanasan. Supaya tenang di kuburan. Ya, jarang kita orang. Mendoakan mayit dan mengistighfarkan itu ada hadisnya. Hadis Nabi ada. Dari bersabda istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu an yus'al. Kalian istighfar untuk saudara kalian dan kalian mintakan dikokohkan iman karena dia sekarang ditanya sama malaikat bukan. Ada hadisnya Nabi sebesar itu. Hadisnya sahih. Ya. Maka termasuk juga hadis tentang talqin. Hadis tentang talqin. Ya. Hadis talqin itu ada hadisnya. Ada riwayat Sayyidina Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat. Ya. Ada juga di dalam kitab Wasaya Ulama Ar-Rifi. Ya. Dan banyak beberapa riwayat-riwayat hadis tentang talqin majid. Hadis yang masyhur yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim adalah laqinu mautakum la ilaha illallah. Kalian talqin orang-orang mati di antara kalian dengan la ilaha illallah.
Kalimat mautakum orang mati kalian bisa diartikan orang yang akan mati kalian talqin la ilaha illallah, atau bisa juga diartikan orang yang sudah mati. Ya, karena teks hadisnya Nabi mutlak. Lakin talqinkan oleh kalian mautakum pada orang-orang mati kalian la ilaha illallah. Adakah di situ Nabi menyebut orang yang akan mati? Tidak. Adakah di situ Nabi menyebut orang yang sudah mati? Tidak. Karena kalimatnya umum, maka bisa saja ditalqin sebelum mati atau ditalqin setelah mati. Gitu. Ada sebagian orang yang ngotot, ini maksudnya hadis talqin sebelum mati. Pokoknya dari mana? Mau bilang pokoknya ini dari mana? Saya tidak merendahkan mentalqin sebelum mati, karena itu adalah fadilah besar. Tapi nggak boleh pula kemudian dinafikan talqin setelah mati. Ya, ada hadisnya tentang masalah talqin. Nabi mentalqin Sayyid Ibrahim, putranya Nabi yang meninggal dunia. Ya, ditalqin. Yang disebutkan Sayyidina Umar bin Khattab di belakangnya Nabi nangis sesengguhan. Noleh Rasulullah ke Sayyidina Umar, "Mayukit wahai Umar, apa yang menyebabkan kau nangis?" Sayyidina Umar menyatakan, "Ya Rasulullah, inna hadzal ghulam lam yablugh al-hilm." Ya Rasulullah, ini anak belum balik, tapi dia dapetin yang mentalqin dia adalah engkau ya Rasulullah. Gimana pula aku nanti ya Rasulullah? Siapa yang mentalqin aku? Nabi tidak menjawab. Kemudian turunlah ayat, "Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah mengokohkan imannya orang-orang yang beriman. Allah yang menjaga imannya orang-orang yang beriman. Bil qawli tsabit, dengan ucapan yang kokoh, la ilaha illallah. Ya. Jadi tadi kita tunjukkan pentingnya talqin. Maka dalam urusan orang mati, Pak, memang ulama Ahlussunnah wal Jamaah berusaha mengamalkan dengan detail, dengan detail. Meskipun umpamanya ada hadis dhaif, ada hadis lemah, tapi amal. Ya, tahlil 3 hari, doain mayit, sedekah segala macam. Kadang orang katakan hadisnya dhaif, biarin tuh. Ya, karena pastinya ini adalah bukan hubungan dengan akidah. Hukum secara hukum orang yang di kuburan akidah itu adalah Mamayyamal mithqala dzarratin khairan yarah, mamayyamal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu hukum. Itu hukum. Tapi ada kalanya dengan sedekah, dengan ngasih makan orang, dengan tahlil sedikit, dengan doain, dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan jangan pula kemudian dipasti-pastikan, oh yang penting nanti ditahlilin beres, sekarang di dunia seenaknya saja mabuk-mabuk, judi, terserah, enggak kayak gitu. Ya, hukum-hukum pastinya Yaman mithqala dzarratin khairan, yaman mithqala dzarratin syarran. Ya, amal baik yang nampak baik, amal buruk nampak buruk. Tapi ada kalanya kadang-kadang amal-amal yang apa itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah alam shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada majelis-majelis yang akan datang. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan wa taqabbal wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.